Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HMPS PPKM Podcast episode ke-5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelina Sepiliani dari Divisi Sosial dan Keagamaan. Di sini saya sebagai moderator pada podcast hari ini. Nah, saat ini saya tidak sendirian nih, saya ditemani oleh Mbak. Boleh perkenalan, Mbak? Baik, perkenalkan nama saya Livanija Talita Syarona. Saya merupakan salah satu dimisioner dari Divisi Sosial dan Keagamaan. Halo Mbak Alfa, gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah lancar. Anda sendiri gimana nih puasanya? Alhamdulillah, Mbak, lancar juga. Alhamdulillah. Nah, berbicara mengenai bulan Ramadan nih, Mbak, sepertinya cocok ya dengan tema kita kali ini, yaitu toleransi terhadap sesama. Nah, Mbak pernah melihat tidak sih, atau menemukan tidak sih orang yang bukan beragama Islam, tetapi mereka juga seperti melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini? Nah, di bulan suci Ramadan ini kan tentu saja umat Muslim harus melakukan ibadah dengan tidak makan dan juga minum sampai dengan azan maghrib atau sampai dengan waktu yang ditentukan. Nah, kalau kita lihat nih di Indonesia sendiri itu terdiri dari berbagai suku dan juga agama. Nah, tetapi saat bulan Ramadan berlangsung, coba deh kita lihat di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita ini, banyak umat dari agama lain yang berusaha untuk tidak makan dan juga minum di depan kita umat muslim yang sedang melaksanakan puasa, ya kan? Iya. Nah, itu tuh merupakan salah satu bentuk dari toleransi seperti itu. Nah, toleransi sendiri itu apa sih? Nah, toleransi sendiri itu adalah suatu sikap untuk menerima dan menghargai adanya eksistensi umat beragama lain selain agama yang dianutnya, dengan tujuan kita sebagai masyarakat yang majemuk untuk tetap bisa yang namanya tinggal bersama, bekerja sama, tanpa adanya kemusuhan karena adanya perbedaan agama. Nah, toleransi agama sendiri nantinya akan muncul secara sadar melalui kesadaran pemahaman mereka mengenai agama, rasa kemanusiaan, dan juga didukung oleh peraturan pemerintah yang mengenai toleransi tersebut. Nah, kita agak melihat toleransi di berbagai bidang nih, Mbak. Nah, Indonesia sendiri menurut saya negara yang sudah cukuplah memiliki rasa toleransi. Dilihat dari bulan Ramadan ini, ternyata yang menyambut bulan Ramadan ini bukan hanya kalangan umat Muslim, tetapi semua masyarakat di Indonesia, mereka seperti senang menyambut bulan Ramadan ini. Nah, jika di lingkup universitas kita nih, Mbak, Universitas Ahmad Dahlan, gimana ya Mbak menurut Mbak toleransinya? Secara notabene Universitas Ahmad Dahlan sendiri itu mayoritas mahasiswanya itu Islam, tapi tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang beragama selain Islam. Nah, iya benar. Di Indonesia sendiri nilai toleransinya itu masih terbilang tinggi karena ya tadi terdiri dari berbagai suku dan juga agama. Dan nilai toleransi ini yang terbilang tinggi ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang mana telah mengatur adanya hak kebebasan manusia untuk memeluk agamanya masing-masing di Indonesia. Nah, walaupun di Universitas Ahmad Dahlan sendiri ini merupakan salah satu universitas swasta yang berbasis Muhammadiyah atau agama Islam, dan yang mayoritas adalah mahasiswa dan mahasiswinya ini yang menimba ilmunya adalah beragama Islam, tetapi ya benar tidak menutupi kemungkinan di sini adanya toleransi untuk masyarakat atau mahasiswa dan mahasiswi non Muslim untuk menimba ilmu di Universitas Ahmad Dahlan ini sendiri. Nah, seperti kemarin nih Mbak, kan hari kenaikan Isa Al-Masih kita juga libur. Itu merupakan, itu juga merupakan bentuk Ya, toleransi nggak sih Mbak? betul. Nah, tanpa kalian sadari ini teman-teman kalian masuk ke Universitas Ahmad Dahlan sendiri itu berarti sudah menerapkan toleransi itu sendiri ya Mbak ya. Nah, bagaimana sih Mbak menurut Mbak cara mewujudkan toleransi terhadap sesama? Nah, di bulan suci Ramadan ini
Tentunya kita harus ingat bahwa banyak dari agama lain yang tidak melaksanakan puasa. Jadi kita sebagai umat muslim juga harus menghargai hal itu karena mereka juga harus tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Tapi dengan syarat kita tidak boleh mencela satu sama lain. Nah, kita bisa lihat nih, di bulan suci Ramadan ini kan banyak warung ataupun tempat makan yang masih tetap buka ya. Nah, itu tuh suatu bentuk yang sangat lumrah karena eh, gak hanya umat muslim saja yang menjalankan puasa, tetapi ada umat beragama lain yang tidak berpuasa, asalkan mereka tetap harus saling menghormati. Nah, jika kita melakukan toleransi nih Mbak, pasti kita mendapatkan feedback buat kita atau buat orang sekitar kita kan. Nah, kira-kira feedback atau manfaat apa sih yang kita dapatkan setelah melakukan toleransi? Nah, di bulan suci ini kan sebaiknya kita tuh harus menghindari yang namanya aktivitas atau perilaku yang mengundang perpecahan atau juga keributan. Karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan suci yang penuh berkah dan juga bulan yang penuh kedamaian. Nah, maka dari itu toleransi di bulan Ramadan ini itu bisa membawa kedamaian tersebut yang diantaranya itu tidak hanya untuk umat muslim saja, tetapi untuk umat yang beragama lain juga. Sebagaimana telah tertuang di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9, di mana di dalam surat tersebut Allah berfirman agar setiap muslim berperilaku baik pada umat beragama lainnya. Seperti itu. Nah, kalian teman-teman kan sudah tahu kan apa manfaatnya dan juga sudah jelas kita diperintahkan untuk bertoleransi di dalam Al-Quran. Ya, kini teman-teman nggak mau bertoleransi terhadap sesama. Buat teman-teman nih Mbak, kira-kira Mbak Lima punya pesan dan pesan nggak sih buat teman-teman sendiri untuk melakukan toleransi terhadap sesama? Nah, untuk teman-teman, ingat, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagimu balasanmu dan bagiku balasanku. Jadi teman-teman harus terus mengimplementasikan sikap toleransi di kehidupan teman-teman sehari-hari. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tapi ingat, toleransinya tidak hanya diterapkan di bulan suci Ramadan saja ya. Karena agama Islam itu merupakan salah satu agama yang sangat menghargai adanya perbedaan. Oleh karena itu, sebagai umatnya, kita harus menanamkan sikap toleransi yang nantinya insya Allah akan membawa kedamaian yang selalu menemani kita. Nah, berarti toleransi itu bukan milik siapa ya Mbak, tapi milik kita bersama. Iya. Nah, terima kasih kepada Mbak Alifa yang telah sharing nih di kesempatan kali ini Mbak. Mungkin lain kali bisa dong jadi narasumber kita. Waduh, insya Allah. Oke teman-teman, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.